Baik, sehat, sukses teman-teman kita dan luar biasa komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas Diklisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita nyanyikan lagu Ratulisa. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Teman-teman kita dan luar biasa komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, teruslah berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Komitmen untuk terus berliterasi dengan Ratulisa ini sejalan apa yang diteladankan oleh Prof. Saiful Ahyar Lubis. Jadi Profesor Dr. Saiful Ahyar Lubis MA ini Rektor Unifa Medan. Kebetulan saya tadi diberi hadiah oleh Prof. Saiful. Ini ada 4 buku. 1 Psikologi Pendidikan Islam, ya, Psikologi Pendidikan Islam. Buku kedua itu model konseling Islami. Nah, model konseling Islami. Ini buku kedua. Buku ketiga itu pendidikan psikologi pendidikan Islam. Ya, psikologi pendidikan Islam yang tentu ini menjadi salah satu titik temu penguatan kita. Yang keempat, ini konseling pendidikan Islam. Nah, berbicara masalah buku, buku adalah jendela dunia, buku adalah sumber literasi yang tentu akan berdampak sangat baik karena dengan kita berliterasi kita akan tahu dan lebih banyak tahu. Sehingga kalau kita lihat terkait dengan bukunya Prof. Saiful ini, Konseling Pendidikan Islam, kita lihat ada berbagai materi yang disajikan dan tentunya akan sangat berdampak sangat positif buat kita, buat generasi muda abad 21. Karena apa? Banyak hal yang bisa kita dapatkan tentu dengan membaca buku kita akan memiliki cakrawala luas dan ini semua berbasis religi penguatannya, dan ini juga psikologi pendidikan Islam. Ini juga memberikan satu kontribusi bagaimana kita pengelolaan tata kelola individu untuk bisa menjaga semua komitmen bagaimana pengembangan diri kita. Sehingga terus proses kita yang kita lakukan untuk terus menimba, membaca, belajar sepanjang hayat. Ini merupakan bagian upaya kita untuk belajar dan membelajarkan diri kita. Kemudian proses yang kita lakukan dengan model konseling Islam ini juga tentu dengan pendekatan psikologi positif. Nah, sebagai generasi muda abad 21 kita harus bisa menguatkan berbagai sentuhan ide gagasan kreatif, karena tentu dengan keterampilan abad 21 berpikir kreatif, berpikir komunikatif dan juga kolaboratif ini menjadi salah satu bagian upaya untuk bisa berpikir kritis. Nah, dengan membaca buku-buku ini, tentu ini menjadi contoh langsung generasi muda abad 21 untuk guru, dosen, mahasiswa, pelajar di seluruh Indonesia. Tentu dengan proses berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca ini bukan sekadar kita membaca, tetapi juga hasil bacaan itu kita tuliskan. Sehingga ketika kita melakukan reproduksi dari upaya membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, tentu ini akan berdampak untuk kita semua. Sehingga komitmen kita untuk terus belajar dan membelajarkan diri akan bisa terwujud, dan proses dengan belajar dari berbagai buku yang diberikan hadiah dari Pak Rektor Unifa ini tentu akan bisa membuka ruang-ruang kesemestaan untuk kita lebih tahu dan menjadi banyak tahu, tetapi tidak boleh sok tahu ya. Tentu ini bagian upaya kita untuk melakukan edukasi dalam konteks untuk menguatkan keterampilan abad 21 bagi pembelajar-pembelajar abad 21. Karena apa? Sesuai dengan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia bahwa generasi abad 21 harus memiliki keterampilan abad 21, berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dan tentu ini juga harus kita sertai dengan kemampuan dan kompetensi hard skill dan soft skill. Salah satunya adalah kompetensi untuk terus berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan baca. Karena apa? Salah satu
kompetensi literasi ini harus dikuasai oleh generasi abad 21, yakni literasi menulis dan membaca. Yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Kemudian juga tentu ada literasi numerik, ada literasi membaca, menulis, ada literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Dan tentu ini menjadi bagian upaya kita untuk terus menggaungkan upaya untuk belajar sepanjang hayat. Komitmen kita di pemerintahan, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah digaungkan dengan pembelajaran, metode pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam dengan konsep BBM, pembelajaran berkesadaran, kemudian pembelajaran bermakna dan pembelajaran yang menggembirakan. Sehingga dalam konteks ini tentu kita akan bisa menghasilkan generasi muda, generasi unggul yang kreatif, inovatif, produktif, dan tentu inspiratif. Teman-teman ini badan luar biasa, belajarlah untuk membaca karena proses ini menjadi penting. Dalam konteks pembelajaran menulis dan membaca ini harus kita latih, harus kita ajak generasi muda belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih sampai bisa, sampai mampu menghasilkan proyek tulisan yang tentu ini akan menjadi salah satu komitmen seperti Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis. Ini karya-karya buku yang dihadiahkan untuk saya. Ini menjadi bagian yang tak terpisahkan upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ratu Lisa untuk Indonesia, karena Ratu Lisa akan terus menyinari dunia. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tampak oleh manusia. Seperti semangat Pak Rektor Unifa Medan yang jos gandos pol. Unifa mumtaz. Unifa mumtaz. Unifa mumtaz. Luar biasa. Jos gandos pol untuk kita semua. Semoga terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca bersama saya Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa, untuk multi generasi NKRI. Luar biasa. Sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda, Pak Rektor.